Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Indonesia, selamat datang lagi di channel saya. Dan hari ini saya bersama Bu Mary Elia. Beliau adalah sekretaris di perwakilan PKB Provinsi Riau. Dan hari ini beliau terakhir ya Bu ya, mengabdi ke negara ini sebagai ASN. Jadi karena ini adalah hari terakhir sebelum beliau memasuki Purna Bakti, jadi saya mau mewawancarai beliau tentang beberapa hal yang mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ada hikmah yang bisa diambil, terus ada mungkin satu dua patah kata ya Bu. Ini relax aja, nggak pacaran, nggak ada kamera. Ini Bu, ini saya mau nanya nih, berapa tahun Bu jadi ASN? ASN 34 tahun. 34 tahun. Pertanyaan pertama, kenapa Ibu mau jadi PNS zaman dulu? Ya, terima kasih Pak Raymond. Selamat pagi semua yang kebetulan melihat YouTube-nya Pak Raymond ya. Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran PNS karena pada waktu itu ya mungkin rezekinya memang sebagai mengabdi di pegawai negeri sipil. Nah, ketika ada buka lowongan pada tahun 1986 itu memang ya 1986 itu semua kementerian lembaga itu jor-joran menerima Hampir semua. CPNS, hampir semua, dan kita mencoba. Kemudian alhamdulillah pada waktu itu kalau boleh bercerita begitu dua yang itu di Pemda tapi di Inhil, dia di BKKB dan saya yang di BKKB. Ya pertanyaannya Bu, kan dulu gaji PNS kalau Ya. cerita kan kecil tuh. Jadi- Ibu masuk sarjana nih? Sarjana muda. Sarjana muda. Ya pasti artinya kan kalau di zaman itu kan dapat pendidikan tuh dengan PNS gajinya yang tak seberapa pada saat itu, kenapa memilih jadi PNS? Iya, jadi di kita CPNS itu yang kita harapkan motivasi waktu itu kita mendapat pensiun. Jadi ada itu suatu jaminan, jaminan hari tua gitu. Walaupun pada saat itu kita tahu bahwa gaji masih kecil karena di sana itu PNS itu kita diharapkan hanya memang untuk pengabdian kepada masyarakat, pelayanan masyarakat. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang memang sistem pekerjaan sudah bagus, ada tunjangan kinerja, ada uang makan, ada segala macam, dan itu ya bersyukur lah. Jadi dulu nggak ada uang makan? Uang makan kan ada. Hanya Gaji? dulu berupa insentif itu 7.500. 500 kalau makan langsung. 500 kan nggak lumayan. Dengan gaji waktu itu kan hanya dulu 80.000. Selama jadi PNS, apa momen tersulit yang menurut ini paling sulit ya selama Ibu jadi PNS selama 34 34 tahun. 34 tahun yang paling Ibu ingat, yang paling tersulit? Sebenarnya kalau di PNS itu karena kerja kita kan kerja sosial ya, kita melayani masyarakat, tidak ada rasanya yang sulit. Semua itu kita bisa lewati dengan bersama-sama, dengan kekompakan antar sesama pegawai negeri sipil ya. Jadi rasanya nggak ada. Tapi yang sulit tapi mengasihkan itu ketika pekerjaan itu kita ada yang bersifat tekanan dadakan dari berbagai kiri kanan atas bawah ya, maksudnya bahwa kita dari apa kita mungkin dari kalau dulu saya staff itu kan pasti ada karena kita merasa yang karena waktu itu kita sarjana muda jadi ada yang SMA dan itu juga ada kan dari yang kawan-kawan level SMA. Jadi itu sebetulnya itu nikmat yang kita rasakan. Bagaimana kita mencari solusi gitu kan, mencari solusi. Ini pimpinan harus segera. Karena deadline-nya di BKKB dari dulu itu memang seperti ini, tidak berubah. Semua serba dadakan, serba terburu, dan kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Makanya kita pada waktu asesmen, itu sangat dilihat sekali nilai itu. Bekerja di bawah tekanan bagaimana? Apakah kita siap? Apakah kita bisa? Nah itu yang pengalaman mungkin itu. Berarti Ibu nggak pernah pindah-pindah ya? Sejak masuk jadi PNS nggak pernah ke lembaga instansi lain? BKKB. Hal yang paling diingat Bu selama jadi PNS, yang jadi ingat tuh di kepala Ibu yang nggak dilupakan selama jadi aparatur negara? Saya pernah bertugas selama PNS itu pernah bertugas di 2 kabupaten dan 2 provinsi. Yang paling enak itu kita jadi PKB saya pernah, dan itu dianggap magang, jadi namanya kita juga PKB itu dulu
6 bulan waktu itu di Kabupaten Parepare. Nah, Provinsi Sumatera Barat. PKB di situ kita terkesan karena apa, kita bergaul itu dengan masyarakat yang memang menjadi harus kita hayumi, harus kita hayung-hayung untuk menjadi peserta KB. Di situ kita itu diburu pernah oleh salah seorang petani kelapa. Jadi Diburu maksudnya dikejar? Dikejar. Jadi Pak, ini Pak, anak Bapak itu waktu itu udah 9. Jadi dia petani kelapa yang punya pekerjaan mengambil buah-buah kelapa dengan temannya monyet, namanya. Nah itu kita waktu di sana itu kita cari, waktu itu dulu namanya kan safari KB ya. Nah kita mencari aseptor. Nah dia bilang gitu, aku jadi kolekol atau anak gitu kan. Jadi itu kita diburu dengan monyet-monyetnya. Dikejar sama monyet itu. Jadi dikejar sama monyet dan bapak itu jadi ini bahasa bilangnya Aiko yang kau kandana, gitu. Jadi maaf nak, ya memang begitu. Itu sampai sekarang tuh nggak lupa itu dikejar kami sama monyet dan bapak itu dengan kata-kata seperti itu. Ibu sendiri atau sama kawan? Ada kader. Jadi kami waktu itu 3 orang. Jadi pada intinya waktu itu dia nggak mau jadi Nggak disuruh mau, KB. karena dia rezeki itu di sana masih ada moto banyak anak banyak rezeki. Sumatera Barat masih ada seperti itu. Gitu. Jadi itu momennya atau bukan? Karena Jadi kalau ada zaman-zaman sekarang diuji dengan hal-hal yang kecil, belum ada apa-apanya berarti. Iya. Berarti terancam juga nyawa itu. Iya benar, karena kita itu kan berlari gitu kan, berlari karena monyet itu ya walaupun dalam kendali bapak itu, tapi kita diberi takut dengan monyetnya itu. Oke, Bu, menurut Ibu nih apa perbedaan yang mendasar nih yang paling jomplang menjadi PNS di zaman sekarang dengan zaman dulu itu apa? Menurut Ibu? Kalau saya ya memang saya mengalami 2 zaman ya. Sebenarnya kalau zaman saya dulu itu ya, itu memang di sana ini maaf kata ya, bukan apa, kita menjunjung akhlak etika itu ada di sana. Karena mungkin pada zaman saya itu, mungkin zamannya Pak Emo masih ada juga dulu itu pendidikan akhlak. Kalau kita dulu di SD ya ada itu ya, di akhlak itu. Dengan keterbatasan kita dulu yang zaman dulu itu mungkin tidak era komputer, jadi memang segala sesuatunya kita tapi perbedaan yang mencolok itu ya. Ini bukan kita mengartikan bahwa anak-anak sekarang dengan milenial itu tidak berakhlak, tapi ada norma yang berbeda. Ada secara kasar, walaupun itu di antara ada dan tiada lah, tapi kita rasakan. Atau mungkin itu karena perbedaan persepsi kali. Ibu mungkin dididik dengan pola yang berbeda dulu anak mas. Bisa jadi, tapi karena Pak Remon yang menanyakan sama saya kan, jadi gitu. Bisa jadi begitu. Karena gini Pak Remon, mungkin itu yang melatar belakangi saya ya. Karena saya itu orang tua kan angkatan. Jadi kita itu udah dididik seperti itu. Malahan ketika beliau bapak ini bekerja, kita itu pasti makan bersama. Karena kami 3 orang sebelum bapak berangkat, dan itu pasti ayo siapa yang ikut, bukan naik Vespa. Jadi kedisiplinan itu terbawa sampai sekarang. Bahkan sama anak-anak juga gitu. Apalagi dulu kan misalnya cerita sedikit di SMA 1 Padang, anak-anak itu jam 7 itu sudah udah di close. Tapi sekarang itu kan anak saya, dan itu kan sudah masuk zaman milenial juga anak saya itu kan. Jadi memang ada memang perbedaan itu. Apakah memang mereka dengan segala IT itu bisa melakukan segala sesuatunya tanpa misalnya harus tanpa tidak ada tidak ada misalnya membilangkan, Bu ini gimana? Apakah memang dia sudah selesai semua dengan ini? Gitu. Ada etika-etika. Mungkin ya perbedaannya ya. Tapi kalau menurut Ibu nih dari perspektif yang udah lama lah, udah banyak pengalaman, udah melintang di birokrasi. Menurut Ibu kira-kira nih, kan ada persoalan tadi itu antara generasi muda dengan dengan generasi yang dulu. Kira-kira menurut Ibu nih solusinya apa? Kalau saya sih kita harus merangkul mereka ya. Kita orang tua yang merangkul atau yang muda yang mendekat? Kita harus merangkul karena kalau yang saya rasakan ya sekarang ini kita yang harus menghayukan mereka.
ini loh kan, tidak bisa kita menjauhkan mereka. Ya, tapi resikonya nanti misalnya nih ada karakter yang tidak cocok, ya kan harus siap-siap terluka berarti. Iya, harus siap. Oh, gitu. Iya, jadi tapi kita kan sebagai orang tua tuh harus mengayomi ya, harus memberitahu. Mungkin dia tidak tahu, oh begini, oh akarnya begini, oh begini. Kita harus memberitahu. Kalau tidak, akan kita biarkan mereka itu seperti itu, kan nggak mungkin. Siapa yang akan memberitahu kalau tidak kita? Tapi intinya menurunkan ego itu. Benar. Jadi sejauh itu kita menerima mereka atau tidak menerima ya. Silakan nanti ada akan beberapa misalnya seperti itu, misalnya ya udah, ya udah. Seperti itu nanti kan ada juga akan tergilas oleh roda zaman juga kan. Satu sisi itu memang harus diperhatikan karena memang seseorang yang akan misalnya untuk menjadi pemimpin itu pasti nanti bawahnya juga akan memperhatikan etika dari ataupun akhlak dari pimpinannya. Ini juga pertanyaan lagi Bu. Kalau saya nih kan pernah bekerja di beberapa lembaga, pernah kerja ya pengusaha dan sebagainya, pernah kerja di. Saya lihat nih kan kalau kita bekerja nih di manapun pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Baik pun yang kita kerjakan, ada yang tidak suka. Apalagi kalau yang salah kita kerjakan. Nah, Ibu nih yang udah banyak pengalaman, udah banyak makan asam garam, gimana menyikapi hal-hal yang kayak gitu? Kalau yang suka ya alhamdulillah ya nggak begitu banyak ya kita memberikan pengajaran ataupun pembelajaran ya ataupun terkait dengan tugas-tugas ya. Kalau yang tidak suka maksudnya dari kita tidak suka atau orang kan kita kadang-kadang apa yang kita kerjakan belum tentu semua orang terima ya. Jadi kalau inilah satu tantangan. Nah, jadi ini tantangan juga bagi kita. Ini pengalaman Ibu kan? Iya, tantangan juga bagi kita malahan yang memang tidak menghargai, bahkan ya tidak sukanya nggak tahu saya, tidak menghargai, tidak suka gitu kan. Kalau tidak suka ya udah kalau seandainya memang kita dalam satu saya akan mandirian. Kita nggak bisa seperti ini terus, karena walaupun bagaimana kita dalam satu kelompok, apakah ini akan selamanya seperti ini? Kita panggil. Kalau memang tidak berubah ya satu kali, dua kali, ya kan? Karena kan nggak bisa, memang ada seseorang karakternya yang demikian, gitu kan? Kalau misalnya yang kita tidak dihargai orang, ya, nah itu ada juga. Saya tetap pada SOP, tetap pada aturan. Kalau orang ini sudah tidak menghargai kita lapor pimpinan. Karena kita walaupun bagaimana kita pimpinan juga ada pimpinan. Nah, nanti itu juga merupakan PR mungkin bagi beliau terhadap pimpinan berikutnya, pimpinan di atasnya. Karena kita ini kan ASN yang tidak bekerja sendiri. Jadi kita itu bekerja masih ada orang di atas kita, di samping kita. Nah, jadi tetap menjadi catatan. Gitu. Kalau misalnya yang orang tidak menghargai itu tetap menjadi catatan. Ya udah, kita pun tidak akan bersinggungan. Kita tahu kita tidak dihargai, ya udah itulah kita legowo. Itu memang karakter dia. Kalau nggak bisa kita biarkan aja. Biarkan saja, tidak usah dipikirkan. Apalagi misalnya tapi kalau dalam satu kelompok ya kita dicoba satu kali, dua kali, kalau enggak komunikasi ya. Terakhir Bu, pesan buat yang mudah-mudahan nih, mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita ambil nih dari pengalaman Ibu. Apa pesan buat kami yang masih lama ya? Pesan itu begini, kita saling menghargai karena walaupun bagaimana kita pasti ada saling ketergantungan, tidak bisa lepas selagi jadi kita manusia, kita tidak akan lepas dari orang lain. Jadi kita saling menghargai, saling memahami, jangan dikeluarkan sifat-sifat jelek, cukuplah. Karena kita ada satu kali, dari itu kalau ada sekali misalnya kita udah menjajakan, kita udah. Tapi yang penting itu saling menghargai, saling memahami, kemudian selagi masih dalam keterikatan ASN kita harus disiplin dan jujur. Karena imbasnya nanti ada terhadap tidak disiplin dan kejujuran ini pasti ada. Mungkin itu aja. Oke, makasih Bu, makasih waktunya. Ini Ibu sibuk ya, hari terakhir tapi tetap sibuk. Jadi gitu teman-teman yang melihat vlog ini, itu tadi bincang-bincang dengan Bu Mary. Mudah-mudahan ini jadi vlog yang
jadi kenang-kenangan lah ya Bu ya, kenang-kenangan buat kita semua bahwa kita pernah bersama-sama kalau kangen lihat di vlog ini. Siap. Terima kasih sekali lagi. Ya mudah-mudahan kalian suka. Kalau suka silahkan di like, tidak suka juga boleh di unlike. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.